Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari PKJ 7 ayat 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku atas segala kelemahan kekurangan kita nyatakan dalam bentuk pujian. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku.
Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bersyukur dan pujilah Allah karena baiknya. Bersama dengan seluruh umat di atas muka bumi di bawah kolong langit, kita mengungkapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Karena itu saya jemput kita bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyampaikan dan menghayati rumusan pengakuan berdasarkan pengakuan iman rasuli yang bunyinya sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggalnya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saatnya kita untuk bermazmur bagi Tuhan. Dari Mazmur 78 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat, Mazmur berbalasan. Nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telingamu untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui, dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Amin. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Di hari yang Engkau kuduskan ini Tuhan, di hari Minggu, hari perhentian bagi kami. Kami sudah berada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk menyembah-Mu, bersekutu dengan-Mu dan melakukan persekutuan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan bagian firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami, kuasai kami, pimpin kami, baik kami hamba-hamba-Mu yang akan membacakan, menguraikan, maupun jemaat-Mu yang akan
rindu mendengar firman-Mu pada saat ini. Karena itu Tuhan, berfirman-Lah kepada kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada-Mu Bapa. Amin. Bacaan kita yang pertama berasal dari kitab Yehezkel pasal 18 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tepat, yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua yang terambil dari Filipi pasal 2 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Bunyi firman Tuhan demikian, nasihat supaya kamu bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jika karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam
rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Saya ulangi. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus diperhatikan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga terambil dari Injil Matius pasal 21, ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Bunyi firman Tuhan demikian. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu? Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jikalau demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Amin. Firman Tuhan. Selamat pagi semuanya dan shalom. Apa kabar? Tentu luar biasa, karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tetap dinyatakan kepada setiap orang yang diperkenankan. Hingga pada hari yang ia kuduskan, ia khususkan ini, kita dimungkinkan untuk boleh kembali bersekutu dengan dia, berjumpa dengan dia, dan melakukan persekutuan selaku umat ketebusan Allah. Yang walaupun di saat-saat ini ada yang mungkin melakukan di rumah saja, dan kita yang ada di dalam rumah Tuhan ini, kita boleh bersama-sama berjumpa satu dengan yang lain, dan sekali lagi berjumpa dengan Tuhan. Dengan tema, merendahlah demi jiwamu, mengkadiongan ko belana sungamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, menurut tema saya, dambaan semua orang ialah hidup tenang.
damai, aman, dan bahkan selamat. Tidak ada yang merindukan kegelisahan, kecemasan, apalagi ketakutan. Pertanyaan ialah, dari mana sumber ketenangan, kebahagiaan, dan seterusnya? Dan bagaimana memperolehnya? Tentu selaku umat yang percaya kepada Allah, ada pegangan kita, ada landasan kita, yang harus kita jadikan pedoman, yang harus kita jadikan pelita, atau kaidah norma dalam perjalanan kehidupan kita, di atas muka bumi, di bawah kolong langit ini. Yaitulah firman Allah. Karena itu bagian firman atau bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini, baik itu Mazmur berbalasan maupun dengan bacaan-bacaan leksonaria, semuanya menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan ketenangan, bagaimana supaya jiwa kita itu selamat atau damai atau bahagia. Dalam Mazmur 78, di sana menekankan soal bagaimana ajaran tentang kasih Allah, kemurahan Allah, dan berkat Allah yang dinyatakan atau diwariskan turun-temurun ke generasi, yang telah dialami oleh nenek moyang kita, khususnya dalam pemeliharaan mereka atau pemeliharaan dalam perjalanan hidup bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang limpah susu dan madunya, tempat untuk menikmati damai sejahtera, ketenangan, dan bahkan keselamatan, karena Allah telah menjanjikan, dan Allah tidak hanya menjanjikan tetapi mewujudkannya. Sekali lagi menjelaskan soal bagaimana memperolehnya. Dan tentu jelas bahwa apa yang kita dambakan dalam kehidupan kita tergantung atau berasal daripada siapakah yang menciptakan kita dan siapakah yang memanggil kita. Tentu jelas adalah Allah seperti yang dijelaskan oleh pemazmur di sini. Demikian pun yang dikatakan oleh Nabi Yeskel. Ia menjelaskan bahwa Allah tidak menghendaki penghukuman bagi semua umatnya, bagi semua ciptaannya, tetapi pertobatan yang Allah inginkan, yang Allah kehendaki dambakan dalam kehidupan kita adalah pertobatan, karena kita semua telah berdosa oleh karena nenek moyang kita Adam dan Hawa. Karena itu pertobatan bagi semua umat, sehingga apa yang dipahami oleh orang Yahudi yang memprotes atau mengkomplain tindakan Allah yang menghukum dosa-dosa mereka, mereka menganggapnya bahwa itu adalah dosa-dosa leluhur dan bukan ke kita keturunannya. Paham mereka adalah paham yang keliru, sehingga mereka memprotes. Mereka melihat, memahami bahwa Allah tidak bertindak adil dan benar. Itulah sebabnya Rasul Paulus jelaskan kepada jemaat di Filipi melalui kehadiran Allah di dalam putra tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Bagaimana Yesus memperlihatkan suatu keteladanan dalam menempatkan diri baik di hadapan Tuhan sendiri, Bapanya sendiri, maupun di tengah-tengah sesama ciptaan, khususnya selaku ciptaan yang mulia, yakni Ia yang maha tinggi menjadi maha rendah, bahkan merendahkan diri lebih daripada manusia, yaitu menjadi seperti seorang hamba yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan hal inilah yang menjadikan Dia ditinggikan di hadapan Allah. Merendah akan ditinggikan, dan meninggi akan direndahkan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Injil Matius, di sana terjadi suatu percakapan antara Yesus dengan imam-imam, kepala
para tua-tua dan mungkin ahli-ahli Taurat ada, di mana mereka meragukan yang sebenarnya mereka tahu, tetapi itulah keberadaan orang-orang yang selalu merasa benar, selalu merasa tinggi dan seterusnya. Meragukan kuasa surgawi yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Mereka tidak melihat dengan iman tetapi hanya melihat dengan mata kepala sendiri. Bukankah saudaranya ada bersama-sama dengan kita? Bukankah ayahnya, bapaknya adalah seorang tukang kayu dan ibunya adalah seorang Maria? Inilah yang lebih dominan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak memahami tentang kasih karunia kuasa yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kepada Yesus. Karena itu mereka memahami keliru, dan juga di dalamnya ingin mereka berusaha untuk menjebak Yesus dengan mempertanyakan kuasa itu, kuasa yang ada padanya. Tetapi tindakan mereka adalah tindakan yang tidak benar karena itu tidak berhasil. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari uraian yang singkat ini dapat kita melihat beberapa hal untuk kita renungkan dalam kehidupan kita, untuk kita pahami dalam perjalanan hidup ini, dan bahkan dilakukan selama kita masih ada di dalam dunia ini untuk mempertahankan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yaitulah keselamatan. Dalam Injil Matius pasal 18 ayat 18 dikatakan, apa yang kamu ikat di dalam dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Kalau kita telah mengikat kasih Allah di dalam Yesus yang telah merendahkan dirinya dan mencontoh Yesus merendahkan diri kita, maka kita akan ditinggikan. Kita akan menikmati damai sejahtera. Mengapa? Karena sekali lagi Allah bebas untuk menyatakan kasih-Nya kepada orang yang diperkenankan. Tidak dibatasi atau diikat oleh apapun dan siapapun. Waktu, tempat, sejarah, apalagi manusia, tidak ada. Semuanya itu adalah ciptaan Allah. Allah bebas menyatakannya. Karena itu betapa pentingnya kita merendahkan hati di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah, asal jangan rendah diri. Yang kedua ialah bahwa Allah selalu hadir untuk menyapa, untuk memperhatikan ciptaannya lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus, melalui para nabi, para rasul, dan bahkan untuk semua umat-Nya. Inilah panggilan kita. Sebagai orang Nasrani, sebagai orang Kristen, panggilan imamat am untuk kita semua. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah dipanggil keluar dari kegelapan ke perterangan yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang besar itu. Ini ayat ini harus menjadi bagian hidup kita. Kita hafal dan kita pahami, sehingga kita dapat menunaikan tugas panggilan kita atau berperan sebagaimana semestinya, dan amat terlebih menempatkan diri di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah sesama ciptaan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Allah selalu hadir. Karena itu jangan takut. Percayalah kepada Dia dalam kehadirannya. Berserahlah kepada Dia dalam perhatiannya kepada kita, dalam ungkapan-ungkapan, dalam sapaan-sapaannya kepada kita. Yang ketiga ialah bahwa kebenaran dan keadilan hanya dapat diperoleh dari Allah saja, melalui kuasa Roh Kudus untuk memperbarui kehidupan kita. Kalau Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, maka tadinya kita kurang jelas, bahasa sederhana, bahasa yang kasar, jahat menjadi baik, sombong, tinggi hati menjadi merendah. Dan amat terlebih yang kita selalu syukuri dalam kehidupan kita ialah sesungguhnya kita binasa, tetapi diselamatkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Yang keempat dan terakhir saya mau katakan kepada kita ialah bahwa bagi Allah tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan semua ciptaannya. Karena itu jangan kita bersembunyi di hadapan Allah, tetapi terbukalah pada Allah, terbukalah pada Roh, dan terbukalah pada firman-Nya, supaya kita dituntun, diarahkan, dan kita senantiasa merendahkan kehidupan kita untuk ditinggikan atau menikmati damai sejahtera, yaitu keselamatan. Roh Kudus tetap menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Haleluya. Amin.
Saatnya untuk mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Kita dituntun Mazmur 5 ayat 3. Perhatikanlah teriakku minta tolong, Ia Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Kita memuji Tuhan dari NKB 199 ayat 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari yang Engkau khususkan, kuduskan, kadoskan bagi kami. Kami pakai untuk melakukan persekutuan dan bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih firman-Mu yang kami boleh nikmati pada hari ini. Dan bahkan kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan, baik dengan kehadiran kami maupun dengan membawa ungkapan syukur kami, buah iman kami, tanda keterlibatan kami dalam pelayanan, khususnya pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu di sini. Karena itu berkati semuanya itu Tuhan, sehingga dapat digunakan dengan baik dan untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Berkati yang masih kami kelola, sehingga kami tidak pernah berkekurangan, tetapi selalu berkelimpahan di dalam segala hal. Melalui ibadah kami Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk semua jemaat-Mu, kami jemaat-Mu yang ada di Sion Parepare di sini, sebagai majelis gereja, pengurus organisasi intergerejawi, PKB, PWGT, PPGT, dan sekolah minggu. Kiranya kami mampu bekerja sama atau bersinergi di dalam mengangkat pelayanan di saat-saat pandemi ini, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Juga Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami jemaat-Mu, dalam pekerjaan kami masing-masing, dalam tugas kami, dalam berbagai aktivitas kami Tuhan. Juga berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan, walaupun mereka belajar di rumah, tetapi kami percaya Tuhan akan memberkati ketika mereka belajar dengan baik dan benar, dan selalu kami doakan Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami dalam masa tuanya. Kiranya Tuhan kuatkan, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, ingatkan yang lalai, dan temani yang sibuk di dalam kesibukan. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sepekan ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami pribadi lepas pribadi, menyertai kami dalam rumah tangga kami, dalam persekutuan, dan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya gereja Toraja, sinode wilayah, klasis, dan jemaat-jemaat. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengikuti persidangan kelas saat ini, dan bahkan mempersiapkan diri untuk mengikuti sidang sinode wilayah di masing-masing wilayah. Baik itu panitia maupun semua pengurus, kiranya boleh mempersiapkan dengan baik, sehingga semuanya berjalan dengan baik, dan kami terhindar dari hal-hal yang kami tidak inginkan dan Tuhan tidak menghendaki. Pemerintah kami Tuhan, kami doakan kiranya mereka senantiasa melakukan tugas dengan baik dan benar,
Allah memberkati dan membawa damai sejahtera bagi kami semua. Sehingga pergumulan karena soal pandemi, pergumulan karena soal ekonomi, pergumulan karena soal pendidikan, pergumulan karena soal politik, dan berbagai pergumulan kami, khususnya kami bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan pasti menolong kami. Karena itu kami tetap datang kepadamu dengan penuh syukur dan juga dengan penuh harapan. Sekali lagi Bapa, seberapa kami yang bersekutu denganmu pada saat ini, Tuhan memberkati kami. Inilah doa kami, Tuhan dengarkan, sempurnakan Bapa, karena semuanya kami sampaikan kepadamu, di dalam Yesus Tuhan kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri. Rohani 162 ayat 1, ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku. Saudara-saudara, pergilah kamu dan merendahlah demi jiwamu. Arahkan hidup kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, kita memuji Tuhan dari nyanyian Keluarga Allah.
Silahkan duduk. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.